Bab 040. Kenapa kau menangis, Wina? Mengusap air mata yang menetes dari ujung mata Wina dan berakhir di atas bantal. Apa kau tidak bahagia? Kau akan menjadi seorang ibu. Pertanyaan Marta Kontan membuat Wina semakin terisak. Aku bahagia, Mah. Wanita mana yang tidak bahagia jika mengetahui dirinya akan menjadi seorang ibu? Tapi aku tidak bahagia karena ayah dari anakku adalah Faro. Menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya berguncang. Nak, jangan berkata seperti itu. Faro tetap ayah dari anakmu. Marta mengelus lembut lengan Wina. Batalkan perceraian kalian, yah, bujuknya. Wina menggeleng kuat, memiringkan kepalanya sampai kedua mata basahnya menangkap mata Marta. Manik hitam mereka saling beradu. Aku tidak mau, Mah. Maafkan aku. Wina, tolong pikirkan lagi. Demi anakmu, demi cucu mama. Aku. Kelak, pintu kamar terbuka. Kau sudah sadar. Berjalan mendekati Wina. Kau ini alim di luar saja, tapi busuk di dalam ya. Apa maksudmu, Faro? Marta bangun dan berteriak. Mama lihat ini. Menghamburkan beberapa foto ke udara sampai terjatuh ke atas lantai. Wina meraih salah satu foto yang kebetulan jatuh di atas tubuhnya. Dia melihat foto di mana dirinya sedang memeluk Agra. Dek, bukankah ini fotoku ketika Alan mempermalukan aku di kampus? Dari mana dia mendapatkan semua ini? Batin Wina. Marta membungkuk dan mengambil salah satu foto yang berserakan. Wina, apa ini, Nak? Duduk di samping Wina. Katakan yang jujur, sayang. Mama tidak akan percaya begitu saja sebelum mendengar semuanya dengan jelas. Mah, apa Mama tidak bisa melihatnya? Wina berselingkuh dengan laki-laki lain. Faro mendekati Marta. Diam kau, Faro. Kekuasaanmu bisa saja digunakan untuk memutarbalikkan fakta, sementara hari ini Mama sudah melihat sendiri bagaimana kau memperlakukan Wina. Mah, laki-laki ini adalah... Marta mengangkat tangannya membuat Faro terpaksa menghentikan kalimatnya. Agra Grisam, putra tunggal keluarga Grisam. Mama pernah melihatnya beberapa kali ketika papahmu menandatangani kerja sama dengan papahnya Agra. Seharusnya Mama tahu bagaimana kelakuan bocah itu, bukan? Mama tahu. Dia hanya laki-laki brengsek yang suka mempermainkan wanita, setiap bulannya dia akan berganti kekasih untuk ditiduri. Mungkin saja termasuk, melirik Kianara dengan tatapan merendahkan. Wina menangkap tatapan mata suaminya. Cukup, Faro. Sudah cukup kau menyakiti hati dan tubuhku. Jika saja aku tidak kuat iman, mungkin saat ini aku sudah berakhir di rumah sakit jiwa karena siksaan batin yang kau berikan padaku. Bangun dari posisinya. Biar Mama bantu. Marta memapah tubuh Wina dan membuatnya bersandar di kepala ranjang. Terima kasih, Mah. Maukah Mama mendengar penjelasan dariku? Menatap dalam wajah Marta, mertuanya itu mengangguk sembari tersenyum. Aku pikir, aku akan berakhir seperti istri dalam film-film itu. Selain mendapat kekejaman dari suami, mendapat hinaan dari mertua pula. Namun Tuhan masih mengasihi diriku ini karena memiliki Mama, mertua yang baik hati. Marta mengangguk. Katakan apa yang ingin kau katakan, Nak. Membelai kepala Wina. Apakah Mama akan percaya jika aku bicara jujur? Tentu saja, Mama bukan orang bodoh. Jika kau takut karena kekuasaan Faro, kau tidak perlu mencemaskan itu. Meskipun semua aset keluarga Wirawan sudah beralih atas namanya, tapi Mama masih bisa melindungi dirimu. Mengelus bahu Wina. Mah, jangan menguji kesabaranku terlalu dalam. Faro mulai berteriak. Lakukan jika kau ingin menjadi anak durhaka. Marta balik mengancam disertai tatapan tajam. Katakan, Nak, kau tidak perlu takut. Membelai kepala Wina. Wina menarik napas dalam. Aku dan Agra berada dalam satu fakultas, Mah. Kami hanya berteman, adapun semua foto yang Mama lihat barusan, semuanya memiliki alasan yang kuat. Tapi aku tidak punya bukti untuk menyertai ucapanku ini. Menundukkan kepala. Wina menjelaskan semuanya, kenapa dia memeluk Agra hari itu,
termasuk tindakan pemerkosa Asteris N. Faro padanya. Martha hanya diam, seperti sedang menimbang baik buruknya, termasuk perkataan siapa yang harus dia percaya. Pernyataan Faro sebagai anaknya atau Wina sebagai menantunya. Wina menyesal, seharusnya dia memiliki bukti lebih. Wina tidak pernah menyangka jika Faro juga ternyata membuntutinya dan mengambil bukti untuk menyerang balik. Apa Mama tidak percaya padaku? Tanya Wina dengan suara lemah. Bukan, sayang. Mama akan mencari tahu lebih dulu. Tersenyum. Karena Mama yakin kau wanita baik-baik, pilihan papahnya Faro tidak mungkin salah. Terima kasih, Mah. Faro mendekat, menekan bahu Wina dan berbisik tepat di telinga istrinya. Cih, kau pandai memutar balikan fakta, Wina. Aku tidak yakin apakah anak yang ada di dalam perutmu itu adalah anakku. Wina terkejut, air mata langsung mengalir seperti hujan yang sangat deras. Kepalanya menunduk dalam. Apa kau sudah puas? Tanya Wina dengan bibir bergetar, bulir bening terus menetes. Apa yang kau katakan pada Wina, Faro? Kau jangan keterlaluan. Wina sedang hamil, dia tidak boleh banyak pikiran. Apa Mama tidak ragu? Faro tersenyum sinis. Apa maksudmu? Menurut Mama, kira-kira anak siapa yang ada di dalam perut Wina? Kali ini berganti menatap tajam ke arah Wina. Cukup, Faro Wirawan. Cukup, aku bilang cukup. Melepas paksa jarum infus itu sampai darahnya tercecer di spray dan selimut. Melihat darah yang keluar dari punggung tangan menantunya, Martha panik bukan main. Amiel, Martha bangun keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Dr. Amel. Walahi, Faro, anak dalam perutku ini adalah anakmu. Menunjuk perutnya. Aku tidak pernah naik ke ranjang siapapun selain ranjangmu. Demi Allah ini adalah anakmu. Apa kau pikir aku semurahan itu? Semakin terisak. Cukup sandiwaramu, Wina. Aku perlu tahu anak siapa itu. Kita akan mengetahuinya setelah dia lahir. Mari kita lakukan tes DNA. Tidak perlu. Meskipun kau tidak mengakui anakku, itu bukan masalah bagiku, Faro. Kau hanya perlu menandatangani surat cerai yang aku berikan. Aku tidak mau. Sebelum kau membuktikan itu anakku atau bukan. Apa kau tidak ingin berpisah denganku, Faro? Jangan katakan jika kau mulai takut kehilangan diriku, karena aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Apa karena pingsan tadi jadi otakmu bermasalah? Jangan terlalu percaya diri sampai menganggap dirimu itu penting, Wina. Wina tertawa terbahak. Nak, maafkan ibu karena ibu telah memberimu ayah yang seperti iblis. Maafkan ibu, jika kau harus bernasib buruk karena memiliki ayah sepertinya. Mengelus perutnya. Ibu janji, ibu akan membesarkanmu dengan didikan agama yang baik, agar kau tahu jika menyakiti perasaan orang lain itu berdosa. Demi Allah, maafkan ibu. Mengusap kasar air matanya. Berhenti drama Wina. Faro memang berhati iblis, melihat kondisi Wina yang baru sadar dari pingsan dan bahkan saat ini darah mengucur dari bekas jarum infusnya tidak membuat hati Faro luluh. Aku tidak akan merawat anak itu sebelum memastikan jati dirinya. Ucap Faro tanpa belas kasih. Dika, apa yang kau katakan? Martha sudah kembali dengan Dr. Amel. Dr. Amel berjalan mendekati Wina dan bersiap memasang jarum infus itu lagi. Tidak perlu, Dr. Amel. Kau hanya perlu menutup lukanya saja, jangan pasang jarum infus lagi. Aku sungguh ingin keluar dari ruangan terkutuk ini. Dr. Amel melirik Martha, dan Martha mengangguk. Menurut Martha, melawan keinginan Wina bisa membuat emosi menantunya itu berantakan. Setelah Dr. Amel selesai mengobati dan menutup luka di tangan Wina, dia segera undur diri. Wina bangun dari ranjang. Tanda tangani surat cerai itu, setelah aku melahirkan kita bukan lagi pasangan suami istri. Berjalan mendekati Faro. Ah, satu lagi. Kau tidak perlu repot-repot memberiku uang untuk mengurus anakku, karena selama ini pun aku tidak pernah menyentuh uangmu. Aku makan dari hasil kerjaku sendiri. Menepuk bahu Faro. Kelak, jika kita sudah mati kau akan tahu anak siapa yang ada di dalam perutku.
Tuhan akan menunjukkannya di depan matamu, dan saat itu penyesalanmu tidak akan ada artinya. Buktikan dulu anak siapa itu, baru aku menceraikanmu. Mencengkram pergelangan tangan Wina. Jika terbukti ini adalah anakmu, kau mau apa? Aku. Cengkraman tangan Faro semakin mengendur. Kau tetap tidak akan menceraikan aku, karena pada dasarnya kau takut kehilangan aku. Tersenyum sinis. Dek, apa benar seperti itu? Apa benar aku takut kehilangan Wina? Batin Faro. Mah, besok pagi aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan mengontrak, Mama boleh mengunjungiku kapanpun Mama mau. Demi Tuhan ini cucu Mama. Sudah berada di depan Martha. Nak, tolong dipikirkan lagi. Memeluk Wina. Tekadku sudah bulat, Mah. Aku minta maaf, aku sangat tersiksa hidup dengan anak Mama. Tapi sungguh, aku tidak pernah membenci Mama. Balas memeluk. Wina, Martha, dan Faro berjalan menuruni tangga. Ketiganya sudah berada di ruang keluarga. Aku yakin dia akan melarikan diri dengan laki-laki itu, Mah. Cukup, Faro. Apa kau masih belum puas? Dia benar-benar berhubungan dengan laki-laki itu, Mah. Semua foto yang aku berikan sudah cukup untuk membongkar semua kepolosan menantumu, Mah. Itu saja belum cukup, Faro. Tiba-tiba saja Agra datang. Agra? Kau? Wina terkejut. Selamat malam, Tante. Ada yang ingin aku sampaikan. Membungkuk sopan. Oh, perkenalkan aku adalah Agra Grisam. Mengulurkan tangan pada Martha. Ah, iya aku sudah tahu. Mamahnya Faro. Menjabat uluran tangan Faro. Silakan duduk. Semuanya sudah duduk menunggu apa yang ingin Agra sampaikan. Jadi apa yang ingin Nak Agra katakan? Tanya Martha. Semua jawaban atas pertanyaan Tante ada di sini. Menyodorkan map besar pada Martha. Apa ini? Periksalah, Tante. Setelah itu Tante akan tahu seberapa besar penderitaan menantumu selama hidup dengan anak Tante. Agra bangun. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Oh, satu lagi. Jika Tante tidak percaya, Tante bisa memeriksa keaslian bukti-bukti itu. Membungkuk sopan. Aku pulang dulu, Wina. Bukti yang dibawa Agra adalah video ketika Faro mempermalukan Wina di pusat perbelanjaan miliknya. Juga rekaman CCTV di mana Wina dipermalukan oleh Alan dan teman-teman kampusnya karena bekas yang ditinggalkan Faro di tubuh Wina. Tidak sulit bagi Agra untuk mendapatkan video itu, karena tempat kejadian itu adalah dua tempat milik keluarga Grisam. Faro dan Martha melihat bukti itu bersama. Kontan bukti yang diberikan Agra membuat Martha semakin marah dengan kelakuan anaknya. Sejak pingsan sampai saat ini Karissa belum sadarkan diri, dia masih dirawat intensif di rumah sakit keluarga Mahendra. Semalam, Wina bisa mendengar pertengkaran Martha dan Faro. Sepertinya Martha melarang Faro untuk pergi ke rumah sakit, tapi Faro memaksa. Dan tampaknya pertengkaran itu dimenangkan oleh Faro, karena tak lama berselang mobil Faro sudah keluar dari halaman mansion. Faro benar-benar tidak peduli dengan keberadaan istrinya, saat ini yang terpenting baginya hanya keselamatan Karissa. Padahal Wina juga terluka, terlebih lagi kondisinya yang sedang hamil muda. Malam terkutuk itu berlalu sangat lama, beberapa kali Wina terjaga. Dia sudah tidak sabar ingin mengemasi barang-barangnya dan segera pergi dari neraka yang dibangun Faro untuknya. Pagi hari pukul 10 pagi di mansion. Wina menatap nanar rungan kecil yang menjadi saksi derita hidupnya selama 5 bulan tinggal di mansion Faro. Semua pakaian sudah masuk ke dalam koper termasuk beberapa bungkus mie instan dan makanan ringan yang tersisa. Wina tetap tidak boleh boros. Dia tidak mau menerima bantuan dari Agra. Jika tidak, Faro akan semakin menyudutkannya. Sebelum keluar, Wina sempat meraba lembut ujung meja belajarnya. Matanya mulai berkaca-kaca, segera dia menyeka kasar air mata yang belum sempat menetes di kedua pipinya itu. Aku tidak boleh terlihat lemah, jika tidak manusia satu itu akan semakin menyiksaku, gumamnya sembari menutup pintu kamar. Nak, kita akan hidup berdua.
Saling menguatkan dan saling melindungi, ibu janji akan menjagamu dengan baik, sayang. Meskipun tanpa kehadiran ayahmu, tapi ibu yakin ibu bisa melewati semuanya. Mengelus perutnya yang masih datar. Kau hebat, nak. Sudah 3 bulan kau ada di dalam perut ibu, tapi kau tidak pernah menyusahkan ibu. Tersenyum lembut. Ayo kita pergi dari rumah terkutuk ini dan mulai hidup baru yang lebih tenang. Ruang keluarga. Begitu Wina tiba di ruang keluarga dia sudah disambut dengan pemandangan yang tidak biasa. Martha sudah duduk di salah satu sofa sembari menyilangkan kaki dan menyandarkan tubuhnya. Di samping Martha, di sofa yang berbeda Faro terlihat sedang membaca koran harian ditemani secangkir kopi dan sepotong roti isi selai kacang. Sementara di depan Martha sudah duduk Dr. Amel. Wina menyeret pelan langkahnya, tetapi sepelan apapun langkahnya jika dia ingin keluar dari mansion itu tetap saja dirinya harus melewati ruang keluarga. Selamat pagi, menantu kesayangan Mama. Martha melambaikan tangannya meminta Wina untuk mendekat. Wina menurut, dia menarik napas panjang lalu berjalan mendekati Martha. Sepertinya pagi ini kita akan sarapan cacian dan makian dari ayahmu lagi, nak, gumamnya sembari mengelus perut dan menelan selaiva. Selamat pagi, Mah, sapa Wina sembari tersenyum, dia sudah berdiri di depan Martha. Apa semalam tidurmu nyenyak, nak? Martha bangun, meraih pergelangan tangan Wina dan menuntun untuk duduk di sampingnya. Iya, cukup nyenyak, Mah. Tersenyum simpul. Bagaimana mungkin tidurku bisa nyenyak? Sementara suamiku meragukan anak siapa yang ada di dalam perutku, dan dia lebih memilih menghabiskan malam panjangnya untuk menjaga kekasihnya daripada peduli dengan aku istri yang sedang mengandung anaknya. Wajar saja, karena dia sangat membenci aku, batin Wina. Sebelum pergi sebaiknya kau sarapan dulu, nak. Kinara menggeleng. Tidak perlu, Mah. Nanti aku makan di kampus saja. Jangan seperti itu, sayang, kau juga harus memikirkan tentang anakmu, kan? Kau tetap harus menjaga asupan gizi demi tumbuh kembang anakmu. Mengelus punggung Wina. Tapi, Mah, ucap Wina terputus. Tapi apa lagi? Sudah, Mama tidak mau mendengar alasan apapun darimu. Pokoknya sebelum pergi kau harus makan dulu. Wina tidak punya pilihan lain, akhirnya dia menganggukkan kepala pertanda dia setuju dengan perintah Martha. Faro, apa kau harus bersikap sedingin itu kepada istrimu sendiri? Martha menaikkan volume suaranya. Memangnya aku harus bersikap seperti apa lagi, Mah? Faro menjawab tanpa melihat Martha sedikitpun. Kau ini benar-benar, iya. Apa tidak ada yang mau kau sampaikan? Sekadar minta maaf atas sikap kasarmu itu, Faro. Martha menaikkan sudut alisnya, tapi percuma karena Faro tidak bisa melihat itu. Dia sedang sibuk membaca deretan huruf di koran. Faro, seruan Martha terdengar marah, hal ini berhasil membuat Faro menurunkan koran yang menutupi wajahnya. Memangnya apa lagi yang ingin aku katakan, Mah? Sebelum semuanya jelas dan terbukti itu adalah anakku, aku tidak akan peduli padanya. Melipat koran dan melepar ke atas meja. Aku tidak sudi merawat anak orang lain yang bukan darah dagingku. Sabar, nak. Kau tidak boleh marah, ayahmu hanya belum mengenalmu. Kelak jika kau terbukti adalah anaknya, dia juga akan mencintaimu, batin Wina. Martha terlihat memijat pelipisnya sembari menghela napas panjang. Lagi pula aku juga tidak akan memintamu merawatnya. Mengelus perut. Aku bisa merawatnya sendiri meskipun tanpa bantuan darimu, ucap Wina. Bagus. Itu yang aku harapkan, desisnya. Dasar manusia tidak memiliki hati nurani, bisa-bisanya kau meragukan anakmu sendiri. Sudah jelas malam itu kau melakukannya, batin Wina. Martha menggeser tubuhnya. Baik, sudahi pertengkaran kalian. Apa pertengkaran semalam masih belum cukup? Sekarang kita cari solusinya, sebenarnya apa yang kalian berdua inginkan? Aku hanya ingin berpisah dari Faro, Mah. Meremas tas selempang yang ada di pangkuannya. Cukup tanda tangani surat cerai itu dan semuanya beres.
Aku tidak akan meminta harta gono gini atau apapun, juga untuk biaya hidupku. Aku bisa mencarinya sendiri, tidak akan meminta sepeser pun darimu. Tidakkah keputusan itu terlalu terburu-buru, sayang? Tidak, Mah. Menoleh, menatap Martha dengan penuh keyakinan. Justru ini sangat terlambat, seharusnya aku sudah mengajukan perceraian itu 1 bulan sejak aku resmi menjadi istrinya. Menundukkan kepala. Aku sangat menyesali keterlambatan itu. Wina mulai terisak. Kan sudah ibu bilang, pagi ini kita akan sarapan cacian dan makian. Kita berdua tidak akan kenyang dengan ini. Apa kau tidak bosan, nak? Ibu sendiri sudah bosan mendengarnya, batin Wina. Aku akan menandatangani surat cerai, tetapi tunggu sampai anak itu lahir. Faro menyeruput kopi hitamnya. Tidak, aku mau sekarang juga kau tanda tangani surat cerai itu. Kau sedang hamil, Wina. Meskipun aku laki-laki kurang ajar, tapi setidaknya aku sedikit tahu hukum agama. Haram hukumnya bagiku untuk menceraikanmu dalam keadaan hamil. Meletakkan kasar cangkir kopi itu sampai menimbulkan bunyi yang cukup keras.